Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa lagi walaupun hanya dengan tatap maya, bukan tatap muka lagi. Ini hanya tatap maya. Langsung saja sebelum saya memberikan ruang untuk QA, question and answer, tanya jawab, saya akan memberikan beberapa pengalaman pertanyaan ketika sesudah pelaksanaan PPL secara virtual, yaitu di gelombang 2 dan 3 tahun 2020. Sehingga pengalaman-pengalaman pertanyaan ini dan pengalaman-pengalaman pelaksanaan PPL, 2 PPL ini ataupun 2 magang ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan PPL gelombang 1 tahun 2021. Seperti itu. Yang kedua, selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagi yang belum mengenal saya adalah Siswa Yudianto, Magister Manajemen. Saya di sini adalah biasa kalau mengajar di Perbankan Syariah dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Strategi, pernah dulu ada mata kuliah Manajemen Investasi Syariah, kemudian Manajemen Syariah, Studi Kelayakan Bisnis, dan lain-lain, saya lupa, Manajemen Pemasaran juga pernah mengajar. Ini yang terakhir, saya ada Manajemen Biaya. Ke manajemen biaya di manajemen bisnis syariah. Sebelum QA saya akan memberikan motivasi kepada mahasiswa. Tolong mahasiswa jangan pelit, tolong juga berhemat untuk membeli data karena informasi yang kita sampaikan saat ini juga hanya bersifat video maupun suara karena belum bisa bertatap muka. Kalau dulu bertatap muka ke kampus itu memerlukan transportasi. Kalau sekarang untuk mendapatkan informasi itu perlu data internet. Kan data internet murah ya gitu ya. Jangan pelit informasi sehingga informasi yang Anda dapatkan itu nanti benar-benar valid dan kredibel, bisa dipertanggungjawabkan, pelaksanaan PPL Anda nanti juga lancar. Seperti itu. Yang kedua, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa PPL Gelombang 1 ini yang sudah mau melakukan like maupun subscribe terhadap channel saya Siswa Yudianto, yang sudah menghormati saya, yang sudah berusaha untuk membuat beberapa video agar pelaksanaan magang ataupun PPL itu bisa berjalan lancar. Seperti itu. Selanjutnya saya akan mengutarakan beberapa pertanyaan ya sebagai pengalaman PPL gelombang 2 maupun 3. Oke, Pak, ada pertanyaan begini, Pak. Apakah PPL itu nanti ada surat secara resmi dari kampus? Ada. Nanti surat kita buatkan. Seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah selama paling tidak 2 minggu ke depan, 1 minggu ya, 1 minggu ini nanti, satu minggu ini nanti, saya waktunya adalah QA, question and answer. Saya beri waktu QA dalam 1 minggu ini, kemudian 2 minggu ke depan adalah mahasiswa mempositifkan lembaga PPL. Lembaga tempat Anda PPL harus Anda positifkan.
saya tidak mau melewatkan waktu yang sudah lama gitu ya, 3 minggu kan, 3 minggu sambil QA, sambil tanya-tanya. Anda pun nanti ke depan sudah wawancara, dalam minggu-minggu ini juga sudah wawancara, Anda juga sudah dapat informasi dari kakak-kakak Anda, benar sudah dapat informasi tentang pelaksanaan PPL. Silakan Anda mempositifkan dulu tempat PPL. Anda mengerti dulu tentang prosedur PPL, mengerti dulu tentang bentuk laporan PPL, nah, kemudian baru Anda melakukan wawancara ataupun observasi pendahuluan. Pak, ini adalah tugas observasi mata kuliah. Jangan sampai Anda nanti mengatakan bahwasanya ini adalah praktikum lapangan. Seperti itu tekniknya, caranya. Sekali lagi, ini adalah tugas observasi wawancara mata kuliah. Kalau Anda nanti mengatakan praktikum, lah kenapa praktikum itu tidak berada di tempat PPL? Seperti itu pasti. Mungkin lembaga-lembaga yang dulu pernah ditempati PPL yang secara offline, secara luring, itu pasti menanyakan seperti itu. Nah, ini berbahaya ketika nanti ada paparan COVID-19. Sekali lagi, saya tidak mau menanggung kalau ada sampai terjadi paparan COVID-19. Pasti nama Febi, magang atau PPL Febi itu nanti akan tercoreng. Seperti itu. Jadi 3 minggu ini positifkan. Mahasiswa tidak diperkenankan lagi setelah 3 minggu mengganti lembaga. Jadi Anda wawancara secara global, walaupun pertama dalam waktu 2-3 minggu ya, 3 minggu dalam pencarian tempat itu. 1 minggu ini adalah waktunya QA, 2 minggu adalah waktunya mencari lembaga. Seperti itu. Jadi Anda tidak diperbolehkan nanti ke depan kalau sudah dibuatkan surat observasi, itu tidak boleh lagi ada pindah lembaga. Seperti itu. Kemudian surat itu diperoleh dari mana, Pak? Nanti ada Google Form-nya. Ada waktunya tersendiri. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, positifnya tanggal berapa? Saya tidak berani mempositifkan. Belum berani mempositifkan. Yang penting saya memberikan arahan diperkirakan pertengahan Januari sampai Februari. Gitu aja. Wong kita PPL-nya online saja kan itu waktunya fleksibel. Anda sambil bekerja, Anda sambil main game, Anda sambil ngopi, silakan. Untuk pelaksanaan PPL ini kan fleksibel saja. Anda tidak diwajibkan untuk berada di lembaga. Oke, pertanyaan secara umum seperti itu. Pak, ada 2 lagi. Ada lagi. Ini PS ya. PS biasanya yang sangat sulit ini adalah PS. Perbankan syariah. Ketika mengatakan peran perbankan, lembaga keuangan itu bisa bank, bisa non-bank. Anda saya perbolehkan ke UMKM atau apa saja. Yang penting adalah substansinya adalah Anda meneliti tentang peran lembaga keuangan terhadap lembaga perekonomian. Bisa UMKM atau bisa apa. Apakah harus ada perjanjian kredit? Silakan diterjemahkan sendiri. Anda adalah mahasiswa perbankan syariah, Anda lebih tahu tentang itu. Saya tidak mungkin akan mahir dalam 6 jurusan di FEBI ini. Itu kan. Itu saya serahkan sepenuhnya kepada Anda mahasiswa perbankan syariah. Perlu kerjasama dengan bank, silahkan cari-cari sendiri informasi seperti itu. Itu ya.
Ada lagi pertanyaan, Pak, saya ini adalah orang di semisal saya dari Galek, Blitar atau dari Kediri, tapi saya sudah menetap di Tulungagung. Apakah saya diperbolehkan untuk bukan menetap atau bekerja di Tulungagung? Apakah saya diperbolehkan untuk melakukan PPL di Tulungagung? Pada dasarnya, kalau ada alamat Anda di tempat Anda berada, itulah tempat PPL Anda, sehingga tidak ribet nanti. Semisal kalau Anda berada di Tulungagung atau berada dari mana, KTP Anda berada di mana. Ketika nanti terjadi paparan COVID-19, lah ini ngapain di sini? Kemudian Anda menjawab, saya melaksanakan tugas magang atau PPL dari universitas mana? IAIN Tulungagung. Loh, kena lagi kan? Maka dari itu tolong dipikirkan. Jangan sampai itu COVID-19. Gitu ya. Pak, lembaganya belum mempunyai izin usaha, siup, monggo. Ini Anda melaksanakan PPL di lembaga apa itu ada yang ternak telur, ternak telur, ayam petelur, ayam pedaging, kemudian mebel, monggo diperbolehkan. Seperti itu, yang penting KPS adalah perbankan, lembaga keuangan. Sekarang ES, potensi desa. Pak, kalau kita potensi desa, survei potensi desa, suratnya itu nanti bunyinya kepadanya siapa? Kepadanya jelas pemerintah desa. Yang desa-desa itu adalah desa, karena penguasa desa itu adalah kepala desa. Potensi desa loh ya, potensi desa. Model potensi desa laporan kita apakah kayak KKN? Tidak. Itu nanti Anda ke depan kalau sudah ada beberapa pertanyaan, begini bentuk laporan di Anda bisa ketik di blog Laboratorium FEBI IAIN Tulungagung. Di situ sudah banyak contoh-contoh laporan yang Anda bisa terisik. Saya ke depan seperti ini, ke depan seperti ini. Seperti itu. Lembaga belum punya stempel, monggo. Saya perbolehkan. Masuk stempel. Itu ya. Pak, pabrik rokok, semisal seperti itu. Apa diperbolehkan? Boleh. Pabrik rokok, kita sudah pengalaman beberapa kali PPL di pabrik rokok. Kelompok tani, boleh. Itu ya. Seperti itu, kemudian belum menyerap tenaga kerja. Belum menyerap tenaga kerja, diperbolehkan, boleh. Saya memperbolehkan, tidak memperbolehkan, itu bukan jangan dijadikan patokan. Yang penting patokannya adalah nanti substansi laporan Anda itu mampu menerjemahkan atau mencari masalah dan memberikan solusi teknis. Seperti itu. Saya memperbolehkan, tidak memperbolehkan, bukan masalah lembaganya, bukan. Tetapi Anda adalah bagaimana nanti substansi laporan Anda. Dan yang terpenting lagi adalah jangan sampai Anda keliru. Kita ngomongnya lembaga perekonomian. Ya, lembaga perekonomian. Kalau AKS, kemudian kalau AKS Pak sekolah itu kita mau meneliti laporan keuangannya, silakan. Akuntansi syariah paling enak sekarang tinggal mencari laporan keuangan desa, laporan keuangan BUMDes, itu malah dipermudah sekarang. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan. Satu lembaga apa boleh 3 anak? Ya, saya sudah memberitahu begini. Satu lembaga maksimal 3 anak, tetapi beda jurusan. Satu lembaga 2 anak pun juga kalau bisa beda jurusan. Cari. Masa satu desa itu hanya lembaga yang bonafit atau bagus hanya satu itu. Anda malah mencari lembaga-lembaga yang mungkin sederhana, kemudian Anda angkat, itu malah bagus. Seperti itu.
Oke, AKS, kalau MBS, saya MBS home industry, kemudian kerajinan, apa itu online, saya kira tidak ada masalah kalau Pak, ini MKS atau AKS yang bertanya seperti ini. Laporan keuangannya tidak sebagus seperti lembaga-lembaga yang sudah katakanlah yang pernah Anda pelajari. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Disinilah malah letak Anda melakukan sebuah penelitian dan melakukan solusi. Apa yang Anda tawarkan ketika melaksanakan PPL? Pemikiran-pemikiran Anda di bangku kuliah. Seperti itu. Sudah MKS, AKS, ES, PS, sekarang Mazhawa. Mazhawa itu bisa OPZ, tingkat desa, tingkat kecamatan. Kalau kabupaten, saya tidak begitu meridhoi. Ataupun karena Mazhawa itu mungkin ya mungkin, sekali lagi mungkin, lembaganya tidak begitu ramai, mungkin Basnasnya, Atowas, OPZ, OPZisnu, OPZismu, gitu ya, OPZismu, MU, yang Muhammadiyah, NU, Nahdlatul Ulama, seperti itu, monggo. Anda melakukan penelitian PPL di situ, mini riset ya, kalau PPL mini riset, monggo, silahkan. Itu mungkin beberapa pertanyaan apa itu tentang beberapa hal yang pernah ditanyakan secara umum. Semisal Pak, saya ada lagi kemarin tidak ada lembaga perekonomian di desa saya. Kalau tetangga desa bagaimana Pak? Kalau tetangga desa mungkin masih bisa ditolerir karena status COVID-19-nya itu penyebarannya kan tidak terlalu masif seperti itu. Oh ya, ada lagi. Tolong mahasiswa menyesuaikan karena ini kondisinya adalah COVID-19, masih suasana pandemi. Lembaga-lembaga yang kiranya agak bonafit, yang bagus, tolong ditanyakan kira-kira prosedurnya bagaimana walaupun ada di desa Anda. Pernah ada yang di salah satu kota, saya sebut kotanya Blitar, tapi saya tidak menyebut perusahaannya. Akhirnya ditanya, kita memperbolehkan, sudah wawancara, sudah. Akhirnya apa? Disuruh untuk melakukan swab. Swabnya berapa? 1 juta. Akhirnya mundur. Jadi mohon seperti itu juga dilakukan, ditanyakan. Semisal nanti ada lembaga, Pak, kita ternyata disuruh BPJS Ketenagakerjaan. Anda kemudian nyari BPJS Ketenagakerjaan, Pak, 1 bulan kita disuruh bayar BPJS Ketenagakerjaan, katakanlah 16.000 atau 17.000, Pak, kita agak keberatan. Ya, makanya itu ditanyakan dari awal, silakan ditanyakan boleh atau tidaknya, ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kita laksanakan, saya berikan di sini sehingga Anda punya pengalaman. Sekali lagi, waktu Anda adalah 3 minggu untuk benar-benar mempositifkan, kemudian nanti saya berikan Google Form-nya. Setelah Google Form, tidak ada lagi pindah lembaga. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Kalaupun toh nanti ada beberapa pertanyaan, tetap saya jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.